Wah, isi kali saya dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang nggak kurang terdengar, gitu ya. Boleh pakai seragam nggak kurang jelas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala Allah ta'ala wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Allahumma arhamna bil Quran. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari kita Padang Sulusur. Ambo kalau di Aceh, kalau di Bukit dan sekitarnya itu jarang menyebut Pak Wali. Biasanya nyebutnya Nyek Wali. Cuma kalau di awak Nyek itu lain loh. Kalau di Aceh Nyek itu di Masoji, di pasar. Kalau di awak Nyek kalau di awak Nyek itu di hutan. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari selaku orang yang kita tubuhkan, yang kita tinggikan serantiang, yang kita dahulukan selangkah. Kemudian Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari, Sekretaris Nagari, beserta unsur pemerintahan Nagari yang tidak bisa kita sebut satu persatu, Ketua Pengurus Masjid Jami' beserta pengurus, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, para buya, para ustadz yang juga banyak hadir pada malam ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu Pundo Kanduang yanglah meramaikan kegiatan kita pada malam ini, termasuk mambo snack. Kalau tidak ada ibu-ibu, Pak, tidak ada Pak. Oh, yang saya duduk itu.
Kemudian juga anak-anak awak yang telah meramaikan kegiatan kita pada malam ini. Satu yang hadir tidak bisa tersebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kita rangkum dengan kalimat yang sama. Ikhwani fil Islam rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia sekali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang sangat baik. Alhamdulillah hari tidak hujan. Namun tadi malam kegiatan tabligh akbar Maulid di Kabupaten 50 kota hujan labeh. Disambut hujan labeh. Tadi sempat berpikir je tadi lain tak kehujan hari di kampung. Alhamdulillah hari ini cuaca sangat menyenangkan, hari tidak hujan. Dan Alhamdulillah kehadiran kita di masjid kita ini sebagaimana yang dikecian Pak Wali tadi, Mas Haji awak ko jarang awak pinjak, jarang awak jajak untuk kegiatan ibadah, padahal membangunnya luar biasa. Perjuangan untuk membuatnya luar biasa. Janjang saya sampai kini tidak bisa memastikan berapa jumlahnya. Orang membuat dulu, awak metong saya tidak selesai sampai kini. Ya seperti yang dikecian dari Pak Wali tadi, yang memang lalam mulu tidak ke jamiah Bapak Ibu. Jadi kalau tidak diikum mungkin tidak lu kembali boleh. Alhamdulillah dengan asbab iko kita cari aja masjid jamiah, banyak juga kenangan di situ Pak Ibu. Kamu dulu belajar meruqyah, praktek meruqyah di sekolah dulu kan. Banyak pasien-pasien Abu. Mungkin masih ada sampai kini kan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di Aceh itu juga pernah belajar dulu, pernah terkena dulu ketika ada pesantren Ramadan yang meminta kepada sekolah-sekolah termasuk senawiyah ketika itu hidup kegiatan di atas terkena yang dengan Dairianto almarhum. Sangat aktif kegiatan di saat itu, dan Abu pernah menginap di rumah itu sampai di belakang tabik. Banyak sekali kenangan-kenangan di masa waktu Pak Ibu sekalian. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan besar yang kita adakan, mungkin ya seperti yang beliau sampaikan tadi, mungkin akan susah kita untuk hadir ke masjid kita ini. Itu nikmati setiap kaki yang awak turunkan, setiap kaki yang awak naikkan. Mudah-mudahan itu semakin membesarkan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Seketik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada kajian khusus tentang Maulid, saya ingin sampaikan seketik ada pengalaman beberapa hari lalu. Ada seorang pengurus masjid dari satu daerah menelpon ambo beberapa hari lalu. Ustaz le bisa mengisi kegiatan Maulid di tampek kami Ustaz. Kemudian dikeciannya waktu segala macam. Kemudian di waktu yang beliau minta itu pun tidak bisa. Kemudian beliau tawarkan waktu lain. Kemudian alhamdulillah pas. Kemudian sesudah itu ada pertanyaan dari beliau. Lah yang mau Ustaz mengisi ceramah Maulid ya Ustaz. Tunggu tanya balik. Memang batu Pak kecembo. Sebab kini banyak tadanga ustaz-ustaz yang mengecian Maulid kok bid'ah. Kok karajo ndak ada sunnahnya, ndak ada tuntunannya. Atau mau tanya ke Pak tu memang apa kegiatan ketika awak di situ nanti Pak cembo. Kegiatan awak di situ ngaji ya Ustaz.
mengingatkan tentang Nabi, ba'a beliau, kemudian bawa mencontoh beliau. Kau boleh pak cebok. Yo paling sudah tu ada makan-makan seketik banyaknya Ustaz. Kau boleh pak, dah tu saya Ustaz. Kalau itu kan tak ada masalah kita. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, awak banyak kini mendengar orang mudah-mudah sekali mengatakan bahwa bid'ah. Mudah-mudah sekali mengatakan, padahal kadang-kadang yang mengecekkan bid'ah itu tidak mengerti. Contoh Bapak Ibu sekalian, maulid. Maulid apa Bapak Ibu? Apa maulid itu? Apa arti maulid? Maulid atau maulud? Hah? Maulid atau maulud? Kedua-duanya ada. Kedua-duanya berasal dari asal kata yang sama, walada. Maulid artinya hari kelahiran atau tempat kelahiran. Sama dengan maghrib. Maghrib itu adalah waktu terbenam matahari atau tempat terbenam matahari, itu disebut dengan maghrib. Mirip kan? Maghrib, maulid, mirip. Itu dipelajari dalam ilmu sharaf. Adapun maulud itu yang lahirnya, bayi yang lahir itu yang disebut dengan maulud. Jadi waktu kelahiran disebut dengan maulid. Bayi yang lahir disebut dengan maulud. Kemudian bisa juga dalam istilah lain disebut dengan milad. Aku lagi tren lo gini loh. Milad. Sama dengan surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Yalid, yalidu itu artinya melahirkan. Yuladu artinya dilahirkan. Walad artinya anak. Walid artinya orang tua. Ayah bahasa Arabnya walidun. Kalau ibu walidatun ditambah marbuthah. Kalau ayah dan ibu walidaina, walidain. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika misalnya ada orang mengecekkan maulid itu bid'ah, berarti tidak mengerti. Nabi itu dilahirkan. Apakah benar Nabi dilahirkan? Iya, Nabi dilahirkan. Kemudian mungkin yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan di orang ketika nyo menganggap di hari itu adalah hari kelahiran Nabi, itu baru ada hukumnya. Tidak mungkin suatu hukum dilekatkan kepada peristiwa. Hukum itu diletakkan kepada perbuatan. Contoh Bapak Ibu, apa hukum pisau bu? Hukum pisau apa? Pandai awak kan? Hukum pisau apa hukumnya? Tidak ada hukumnya dah. Kalau dipakai pisau tua mandabiah jawi kurban, apa hukumnya? Apa hukumnya? Rancak. Kalau pisaunya tajam, apa hukumnya? Sunnah. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk mandabiah kurang, apa hukumnya? Haram. Maulid bid'ah itu tidak ngerti Pak Ibu. Maulid itu adalah hari kelahiran atau tempat lahir. Tempat atau hari itu disebut dengan maulid. Maulud adalah bayi yang dilahirkan. Makanya ada hadis Nabi, kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan, sekalipun mohon maaf nyo anak hasil zina, nelinyo ndak berdosa. Yang berdosa bukan inyo, tapi yang berdosa adalah laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab kehadiran dia. Adapun yang dia tidak ada dosanya. Kenapa? Inyo ndak tahu apa-apa, inyo bukan pelaku, inyo justru korban.
Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang sahih beritanya tentang kapan Nabi lahir, beliau lahir hari Senin. Nabi pernah ditanya tentang puasa Senin, beliau menjawab, zalika yaumun wulidtu, hari itu adalah hari aku dilahirkan. Kemudian berita yang kedua, beliau lahir di tahun gajah. Artinya beliau lahir dalam masa sesudah itu datang pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Bukan berarti saat Nabi lahir gajah tiba, tidak. Atau saat gajah tiba Nabi lahir, bukan. Artinya masih dalam tahun yang sama. Karena itulah tahun itu disebut dengan tahun gajah. Karena memang orang-orang Arab dahulu, Bapak Ibu, tidak memakai tahun-tahun kau tidak ada. Karena itu mereka biasa memakai peristiwa-peristiwa besar sebagai ukuran tahun. Jangankan pada masa itu, masa ini awak sajalah nelak tua. Bukan yang tanggung tua, tapi memanglah sangat gaib. Coba tanya Pak Ibu, Pak lahir tahun berapa? Jawaban Pak tu. Kok lahir tak jalan dan tu. Cuma di saat Gampo Padang Panjang, Gampo Padang Panjang dibaca. Tentara peri-peri dibacanya. Anan tahunnya tak tentu dia nyadok. Boleh masuk itu. Itu yang sahih beritanya. Adapun misalnya Bapak Ibu kapan, termasuk bulan ini memang mayoritas ulama menyebutkan di bulan Rabiul Awal. Ya, akan tetapi tanggal itu terjadi ikhtilaf. Tapi itu bukan sesuatu yang terlalu penting untuk kita. Yang penting bagi kita adalah kita gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling pokok Bapak Ibu. Awak senang dengan kelahiran Nabi, kenapa? Bagaimana kita tidak senang Bapak Ibu? Nabi Isa saja senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang tak gembira dengan kelahiran Nabi, itu aneh Pak. Nabi Isa saja gembira dengan kelahiran Nabi. Coba lihat di dalam surat As-Saff yang kita baca di awal tadi, ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika berkata Isa putra Maryam kepada siapa? Ya Bani Israel, kepada Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Nabi Isa mengecek ke kaumnya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku membenarkan apa yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat. Apa kalimat berikutnya? Wa mubasysyiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku beri kalian kabar gembira. Bayangkan, Nabi Isa menyampaikan itu sebagai kabar gembira. Nabi Isa tidak ada dengki Bapak Ibu. Tidak ada Nabi Isa dengki. Ternyata ambo tidak dan terakhir, ada je sesudah ambo ternyata lain. Ternyata ambo bukan Nabi yang paling utama. Ternyata ada yang lebih utama pada ambo. Tak ada Nabi Isa model itu. Nabi Isa justru gembira dengan ada Nabi sesudah beliau, Nabi terakhir. Nabi Isa bergembira, padahal jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun Bapak Ibu? 600 tahun. Nabi Isa bergembira dengan Rasulullah yang ketika itu belum ada. Coba bayangkan. Biasanya bergembira kalau sesuatu tu lah ada baru gembira. Apa-apa menunggu kelahiran anak, orang rumah sedang tampil bidan. Bila gembiranya Pak? Lah lahir. Kalau lon lahir Pak, ambo rasul tak gembira tu Pak, panik tu. Bayangkan Nabi Isa saking gembiranya, belum lahir 600 tahun lagi lahir Bapak Ibu, sudah gembira. Bayangkan Nabi Isa saja gembira. Kalau Nabi Isa saja gembira, pertanyaan Bapak Ibu, Nabi Isa umat Nabi Muhammad atau bukan? Bukan.
Kalau Nabi Isa yang bukan umat Nabi Muhammad bergembira dengan kelahiran Rasulullah, padahal belum ada orangnya, masa kita umat Nabi Muhammad SAW tidak bergembira dengan kelahiran Nabi SAW? Cuma ekspresi kegembiraannya itu ba'ah itu. Kalau ekspresi kegembiraan itu adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang disyariatkan, tidak ada masalah. Kau yang perlu kita sampaikan kini Bapak Ibu, ini paling banyak, kini jargon-jargon bid'ah itu paling banyak. Paling banyak Pak. Pokoknya setiap dan tidak ada pada masa Nabi, tidak di kerajaan dari Nabi, bid'ah. Pokoknya kalau tidak ada Nabi mengerajuan bid'ah. Padahal tidak semua yang dikerjakan, yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu bisa dikategorikan bid'ah. Ada sahabat mengerajuan Nabi, tidak ada mengerajuan, didiamkan oleh Nabi SAW. Dibiarkan oleh Nabi. Nabi nampak, beliau biarkan. Itu bukan bid'ah. Sekalipun Nabi sendiri tidak pernah melakukannya. Nah, Pak Ibu sekalian rahimakumullah, termasuk pernah ada ndak di awak Bapak Ibu, kalau rumahlah siap, rumahlah sudah, biasanya apa cara dia tuan orang Pak Ibu? Syukuran naik rumah. Dalam kitab fikih disebut dengan walimatul bina, namanya itu. Walimatul bina, barale manai rumah. Kalau dikaji syariatnya tidak ada. Tapi intinya apa di situ? Intinya syukuran. Apa yang ada di situ Pak Ibu? Yang ada di situ apa? Mengundang tetangga. Untuk apa? Untuk makan. Kemudian ada yang mendoa. Kemudian ada yang mengaminkan. Kemudian apa lagi? Sesudah itu apa? Ada pengajian kat sekitar. Kemudian ada apa di situ lagi Pak Ibu? Ada solat berjamaah di situ. Solat di rumah tu. Ma dari tradisi